Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ico Putra Yoke dari kelas AK 4501 dengan NIM 1402213191 akan mempresentasikan bab tentang urgensi agama Islam. Mari kita masuk yang pertama. Yang pertama tentu saja ada pengertian. Agama atau adien secara bahasa dia itu diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah keyakinan atau keimanan tentang suatu zat ketuhanan ilahiyah yang pantas untuk menerima ketaatan dan ibadah. Agama menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran-ajaran dan kewajiban-kewajiban yang telah bertalian dengan kepercayaan itu. Religi. Religi diambil dari bahasa Latin yaitu religare yang artinya adalah mengumpulkan dan membaca. Pengertian agama secara istilah yaitu agama merupakan suatu kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang mempengaruhi kehidupan manusia serta mempercayai adanya hari akhir sehingga agama sangat berkaitan dan identik dengan budaya. Mari kita ke next selanjutnya. Ada fungsi agama. Yang pertama ada sarana pendidikan. Mengapa agama disebut sebagai sarana pendidikan? Agama dapat berfungsi sebagai sarana terbaik untuk mengajarkan hal-hal baik yang dapat menguntungkan banyak pihak, sesuai dengan perintah atau larangan yang harus dijalani dan dipatuhi, supaya seseorang bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu berada di jalan kebenaran. Nah, lanjut yang kedua, ada sebagai sarana untuk keselamatan. Agama berfungsi sebagai jalan terbaik bagi penganutnya yang berhubungan langsung dengan Tuhannya, agar dapat memohon dan mengharapkan keselamatan dari kejahatan yang terlihat maupun yang tidak nyata, serta keselamatan dari ancaman api neraka akibat dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu. Yang ketiga, ada sebagai jembatan perdamaian dunia. Karena ajaran agama yang selalu menguntungkan dan mengutamakan untuk selalu hidup berperilaku baik, saling menghormati, dan menyayangi dengan orang yang beragama berbeda, dapat mewujudkan suatu persatuan dan kesatuan, serta sebagai alat untuk menuju perdamaian. Yang keempat ada agama sebagai alat untuk sosial. Dengan beragama, manusia akan lebih peka, lebih cerdas, dan lebih tanggap dalam menyikapi dan menghadapi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Misalnya adanya kemiskinan, keadilan, kesejahteraan rakyat, tentang hak asasi manusia, atau tentang aktivitas yang berjalan pada jalan kemaksiatan agar ditertibkan dan dimusnahkan dan mengajaknya kembali untuk ke jalan yang benar. Next slide. Kita akan masuk ke fungsi yang kelima yaitu agama sebagai benteng kekuatan. Ada beberapa alasan. Kenapa sih agama ini disebut sebagai benteng kekuatan? Karena yang pertama, agama merupakan sumber moral. Yang kedua, agama merupakan petunjuk kebenaran. Yang ketiga, agama merupakan sumber informasi tentang masalah metafisika. Dan yang keempat, karena agama dapat memberikan bimbingan rohani bagi manusia baik dikala suka maupun dikala duka. Next, ada fungsi agama kepada manusia. Mengapa agama untuk manusia ini sebagai salah satu fungsi? Itu dikarenakan agama dapat memberikan pandangan dunia kepada satu-satu budaya manusia, menjawab berbagai persoalan yang tidak mampu dijawab oleh manusia, dan memberikan rasa kebersamaan kepada sesuatu kelompok manusia, memainkan fungsi kawanan sosial. Yang keempat, ada fungsi sosial agama. Secara sosiologis, pengaruh agama bisa dilihat dari dua sisi, yaitu yang bersifat positif atau pengaruh yang menyatukan. Dan pengaruh yang bersifat negatif ini akan destruktif atau memecah belah. Next, ada fungsi integratif agama. Peranan sosial agama sebagai faktor integratif bagi masyarakat berarti peran agama dalam menciptakan suatu ikatan bersama, baik di antara anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka. Dan yang terakhir ada fungsi disintegratif agama. Meskipun agama memiliki peranan penting sebagai kekuatan yang mempersatukan, mengikat, dan memelihara eksistensi suatu masyarakat, pada suatu yang sama, agama juga dapat memainkan peranan sebagai kekuatan yang mencerai-beraikan, memecah belahkan, bahkan menghancurkan eksistensi masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari begitu kuatnya agama dalam mengikat kelompok pemeluknya sendiri sehingga seringkali mengabaikan bahkan menyalahkan pemeluk agama lain.
Mari kita masuk ke sistematika Islam holistik. Berasal dari kata danu yadinu dinan, yang artinya adalah peraturan atau perjalanan. Din adalah aturan yang mengatur perjalanan hidup manusia di alam ini. Jika dirangkaikan dengan kata Islam sehingga menjadi din al-Islam, berarti tata cara hidup ala Islam yang berfungsi mengatur perjalanan hidup manusia sesuai petunjuk Allah. Din al-Islam ini meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan. Dijelaskan pada Quran Surat Ali Imran ayat 19 dan 85 yang artinya, sesungguhnya din di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Dan barang siapa mencari tatanan hidup selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Selanjutnya, din itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah din al-haq. Din al-haq ini adalah din yang berisi aturan Allah yang telah didesain sedemikian rupa sehingga sesuai dengan fitrah manusia. Aturan ini kemudian dituangkan dalam kitab undang-undang Allah, yakni Al-Quran. Yang kedua ada din al-batil. Sedangkan din al-batil adalah din yang berisi aturan manusia sebagai produk akal, hasil angan-angan, imajinasi, hawa nafsu, serta merupakan hasil kajian falsafahnya. Pilar-pilar Islam. Muhammad Syaikhut menegaskan bahwa Islam terdiri dari akidah dan syariah. Yang pertama, akidah. Secara bahasa, akidah adalah al-aqidatu hiya ma'aqadah alaiha al-qalb, yang artinya adalah ikatan yang tepat di dalam hati. Dilihat dari sisi kedudukan dan esensinya, akidah merupakan fundamen agama yang sangat berperan sebagai motivator penentu nilai aktivitas, baik aktivitas lahir maupun aktivitas batin. Akidah sangat mempengaruhi sikap seseorang, baik dari cara dia berbicara, cara dia bertindak, cara dia hidup, dan cara dia mati. Akidah menjadi kekuatan dalam kehidupan di muka bumi ini. Yang kedua ada syariah. Secara umum, syariah adalah ketentuan Allah yang berkaitan dengan pembuatan subjek hukum berupa melakukan sesuatu perbuatan, memilih, atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab, atau penghalang. Definisi ibadah menurut Al-Imad Ibn Khair adalah menaati atas segala perintah Allah serta meninggalkan yang dilarangnya. Sedangkan tujuan kita beribadah adalah mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik akidah maupun syariah, kedua-duanya adalah aturan Allah. Yang membedakan adalah akidah merupakan tata keyakinan, sedangkan syariah merupakan tata beramal. Yang terakhir ada di mana posisi akhlak. Dalam bahasa Arab, akhlak merupakan jamak khuluqun yang mengandung arti satu, tabiat, yaitu sifat yang telah terbentuk dalam diri manusia tanpa dikehendaki, tanpa kemauan, atau tanpa diupayakan. Yang kedua ada adat, yaitu sifat yang manusia upayakan melalui latihan, yakni berdasarkan keinginan. Yang ketiga ada watak, jangkauannya meliputi hal yang menjadi tabiat dan hal yang diupayakan sehingga menjadi adat kebiasaan. Akhlak yaitu tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, diawali dari proses latihan yang menjadi kebiasaan, bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah tanpa melalui pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Apabila seseorang memiliki akidah yang benar dan kokoh, akan mudah melaksanakan syariah secara konsisten, yang selanjutnya akan membuahkan akhlak yang baik. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.